Assalamualaikum dan selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabar kalian hari ini? Semoga kalian dalam keadaan sehat dan tetap semangat dalam belajar ya. Nah, selamat datang di kelas 3. Jumpa lagi dengan Ibu Pipit. Sebelum kita memulai pembelajaran, alangkah baiknya jika kita membaca doa terlebih dahulu. Berdoa di dalam hati dimulai. Berdoa selesai. Nah, alhamdulillah, terima kasih kepada anak-anak yang sudah berdoa bersama Ibu. Di video kali ini kita akan sama-sama mempelajari tentang dongeng. Baik anak-anak, sebelum kita ke materi, Ibu akan menjelaskan terlebih dahulu tujuan dari pembelajaran kita hari ini. Nah, setelah menonton video ini, Ibu harapkan yang pertama itu siswa mampu menguraikan pesan dalam dongeng dalam bentuk lisan maupun dalam bentuk tulisan. Kemudian yang kedua, Ibu harapkan anak-anak mampu mempraktikkan pesan yang terkandung dalam sebuah cerita dongeng. Nah, anak-anak, Ibu mau nanya nih, siapa di sini yang suka membaca dongeng? Ayo, siapa? Sama dong, Ibu juga suka sekali membaca dongeng. Nah, anak-anak, kira-kira di dalam kita membaca dongeng itu ada aturannya nggak ya? Nah, siapa nih di sini yang tahu aturan ketika membaca dongeng yang baik dan benar itu seperti apa? Coba, yuk sama-sama kita simak materinya. Oke anak-anak, dalam membaca sebuah teks termasuk dongeng itu ada beberapa hal yang perlu kita perhatikan dan perlu kita praktikkan. Yang pertama itu lafal, kemudian yang kedua intonasi suara, yang ketiga ekspresi, yang keempat tanda baca, dan yang kelima itu suara lantang. Baik anak-anak, Ibu jelaskan satu persatu ya. Nah, tadi kan yang pertama itu ada lafal. Nah, Ibu, lafal itu apa sih? Lafal itu pengucapan kata. Nah, dalam membaca dongeng kita harus mempraktikkan yang pertama itu. Kita harus mengucapkan kata dengan tepat. Kemudian yang kedua, kita harus menggunakan prasa yang tepat. Nah, yang kedua adalah tadi apa anak-anak? Setelah lafal itu intonasi suara. Nah, Ibu, apa sih intonasi suara itu? Nah, intonasi suara itu yang pertama, ketika kita membaca dongeng, kita menemui kalimat yang diakhiri tanda titik, berarti intonasi suaranya itu harus datar. Kemudian ketika kita menemui kalimat yang diakhiri tanda tanya, berarti intonasi suara kita itu harus menurun. Dan ketika kita menemui kalimat yang diakhiri tanda seru, maka intonasi suara kita itu harus agak naik. Nah anak-anak, selanjutnya yang ketiga tadi itu ada ekspresi. Ibu, ekspresi itu apa sih? Ekspresi adalah cara membaca teks dengan penuh penghayatan dan perasaan. Jadi raut wajah kita, ekspresi wajah kita itu kelihatan. Ketika sedih berarti ekspresi wajahnya itu sedih ya. Ketika gembira berarti ekspresi wajahnya itu harus penuh dengan kegembiraan. Nah, yang keempat adalah tanda baca. Nah, anak-anak, jika kita membaca dongeng nih, lalu kita menemukan tanda koma, maka kita harus berhenti sebentar, jangan ditabrak ya. Lalu dilanjutkan kembali membacanya. Kemudian yang kedua, jika saat kita membaca itu menemukan tanda titik, berarti kita harus berhenti. Kemudian membaca kalimat berikutnya, berhenti dulu sejenak ya, jangan langsung diterobos gitu. Nah, selanjutnya yang kelima itu suara lantang. Nah, anak-anak, ini berlaku jika anak-anak akan membacakan dongeng itu di depan orang lain. Kita harus menggunakan suara yang lantang. Nah, agar cerita yang kita bacakan itu didengar oleh orang lain dan orang lain juga bisa menikmati dongeng yang kita bacakan. Nah, anak-anak, ada yang masih ingat nggak unsur-unsur dalam dongeng? Coba, unsur-unsur dalam dongeng itu ada apa aja sih? Nah, di pertemuan sebelumnya kan Ibu sudah bahas ya. Coba untuk kita ingat kembali unsur-unsur dalam dongeng, Ibu akan menayangkan sebuah video yang waktu itu kita menyanyikan lagu unsur-unsur di dalam dongeng. Disimak videonya ya anak-anak.
Nah anak-anak, dalam pembelajaran kali ini kita akan sama-sama mencari unsur-unsur di dalam cerita dongeng. Dongeng yang akan kita bahas dan cari unsur-unsurnya itu adalah dongeng yang berjudul Pohon Apel yang Tulus. Nah, ibu akan membacakan dongengnya, kemudian anak-anak simak dengan baik ya. Selamat menyaksikan. Dahulu kala ada sebuah pohon apel yang besar. Ada seorang anak laki-laki bermain di sekitar pohon itu. Dia sangat menyayangi pohon itu. Pohon itu juga senang bermain bersamanya. Waktu pun berlalu. Anak laki-laki itu tumbuh dewasa. Suatu hari, ia datang kembali. Pohon apel menyambutnya dengan gembira. Ayo, bermainlah bersamaku, ajak si pohon apel. Aku tak punya waktu untuk bermain. Kami membutuhkan rumah untuk tempat tinggal. Bisakah kamu bantuku, pohon? Kamu boleh memotong cabang-cabang pohonku ini untuk membangun rumahmu. Jadi, anak laki-laki itu memotong semua cabang pohon dan pergi dengan riang. Pohon apel itu senang melihat temannya bahagia. Tapi, dia tak pernah kembali sejak saat itu. Pohon apel kembali merasa kesepian dan sedih. Akhirnya, laki-laki itu kembali lagi. Laki-laki itu dan pohon apel sekarang sudah sama-sama tua. Aku sudah tak bisa memberikan apa-apa, Kata pohon apel. Tidak apa-apa, aku hanya membutuhkan sebuah tempat untuk beristirahat. Jawab laki-laki itu. Baik, sisa batang pohon tua adalah tempat terbaik untuk bersandar dan beristirahat. Duduklah sini bersamaku dan istirahatlah, Kata pohon apel. Laki-laki itu pun duduk bersandarkan pada batang pohon yang masih tersisa. Pohon apel pun menangis bahagia. Akhirnya mereka pun bersama lagi. Nah anak-anak, tadi kita sudah baca dan dengarkan ya dongeng tentang pohon apel yang tulus. Nah sekarang kita cari nih sama-sama unsur-unsur yang ada di dalam dongeng tersebut. Unsur-unsur di dalam dongeng itu tadi kan yang pertama, tokoh. Nah dalam dongeng pohon apel yang tulus ini, kira-kira tokohnya ada siapa aja ya? Coba ada yang tahu nggak? Betul banget, tokohnya itu ada dua. Yang pertama ada pohon apel yang besar, kemudian yang keduanya itu ada seorang anak laki-laki. Unsur yang kedua itu ada latar. Nah kira-kira latar di dalam dongeng itu di mana ya anak-anak? Latar tempatnya di mana ya kejadiannya? Betul banget. Kejadiannya itu atau latar tempatnya itu ada di sekitar pohon. Lalu unsur dalam dongeng yang ketiga itu adalah watak. Nah anak-anak, kira-kira watak atau karakter atau sifatnya si pohon apel yang besar itu sama anak laki-laki itu seperti apa ya sifatnya ya, wataknya ya, gimana ya? Nah betul banget, pohon apel yang besar itu mempunyai sifat yang tulus dan suka menolong. Kenapa suka menolong? Nah tadi kan di dalam ceritanya, di dalam dongengnya itu pohon apel itu memberikan cabang-cabangnya untuk dipotong sama anak laki-laki itu untuk dibuatkan rumah. Betul. Nah kemudian yang keempat itu alur. Nah dongeng tersebut menggunakan alur apa ya? Alur maju atau alur mundur? Coba. Nah betul banget, menggunakan alur maju karena ceritanya itu dari anak kecil hingga masa tua ya, tidak menggunakan alur mundur karena itu ceritanya tidak cerita masa lalu atau cerita flashback ya, tapi cerita yang masa sekarang sampai nanti masa tuanya. Nah yang terakhir itu pesan atau amanat ya, pesan moral. Coba dari cerita dongeng tadi itu ada tidak kira-kira pesan moralnya, amanat yang disampaikannya yang bisa kita ambil untuk pelajaran kita sehari-hari dalam kehidupan kita? Coba apa? Nah, amanat atau pesan moral yang disampaikannya itu adalah kita harus berbuat baik kepada siapapun, termasuk teman kita, karena kita itu akan membutuhkan pertolongan atau bantuan orang-orang di sekitar kita. Oke anak-anak, paham tidak? Iya, alhamdulillah ya kalau pada paham. Oke anak-anak, sekarang kesimpulannya dari pembelajaran kita hari ini adalah ternyata setiap cerita dongeng atau cerita yang lainnya ya, cerita apapun itu pasti memberikan pesan atau amanat yang bisa kita praktikkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Nah dalam dongeng juga itu ada unsur-unsurnya yang harus kita ketahui. Nah mulai hari ini yuk kita sama-sama kita praktikkan pesan moral dari bacaan yang sudah kalian baca ya. Nah anak-anak, semoga pembelajaran hari ini bermanfaat. Tetap jaga kesehatan, tetap semangat dalam belajarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.